tanding pastinya. Dan kali ini kita bakal melihat nih dari tim head to head by Head and Shoulders. Kita melihat di mana kill-nya masih diungguli sama teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan ya kalau misalkan kita lihat dari perolehan objektifnya dari Lord-nya, RRQ Hoshi lebih tinggi dan ini lumayan jauh. Ini menjadi PR juga pastinya untuk teman-teman Rebellion. Mereka harus waspada nih dengan tingginya untuk Lord yang diamankan sama teman-teman RRQ Hoshi. Ini membuat Rebellion juga harus bekerja ekstra nantinya ketika objektif yang mau dikontes. Yap. Dengan angka seperti ini, Esme Jungler sepertinya dan Rafaela lah yang akan menjadi roamernya. Ini covering dari Wijanarko sangat-sangat dibutuhkan sekali. Belum lagi dengan Holy Baptism-nya, pasti ini akan sangat membuat pemain dari RRQ Hoshi siapapun apabila terkena efek satu garis dari Holy Baptism tersebut akan menghilangkan momentum. Let's see seperti apa pertandingannya. Ya, kita akan lihat bagaimana visualisasi dari 10 hero tersebut dari RRQ Hoshi dan juga anak-anak dari Rebellion yang terlihat suara sorak gemuruh dari para pendukung kedua belah tim sudah siap tentunya untuk berikan semangat dan dukungan bagi kedua belah pihak di match kita yang terakhir. Ini dia RRQ Hoshi melawan Rebellion Zion 40. Ya benar sekali, jadi buat teman-teman semua EPL Arena coba kita bakar dulu EPL Arena, mana suaranya? Itu dia yang kita butuhkan, semangat dari masing-masing fans. Ya, ini dia kita udah lihat dan masuk bahkan terbang ke land up down kita, di mana beberapa hero dari RRQ Hoshi dan juga Rebellion Zion sudah mulai menjajaki possibility dan bahkan sudah mulai ngamanin ke area purple buff-nya. Fearless Chow Jungle. Oh oke, ternyata. Wah ini C-Strat sih, luar biasa banget. Start yang dibawa oleh Rebellion Zion ini menunjukkan kita semua di mana dia bawa Chow Jungler. Oke, walaupun ada minusnya, ada berarti tidak ada flicker yang bisa digunakan dan mungkin karena kita sering banget ngelihat ada flicker yang digunakan untuk bisa langsung menculik ke arah satu player. Ya. Kali ini sebuah kejutan lagi dipertontonkan. Wow, ini bener-bener gak expect sih. Kenapa? Karena sebenarnya menurut aku kalau memang Esme-nya ditaruh di jungle kan, match up-nya antara jungle Esmeralda dan juga jungle Pakito. Esmeralda enak juga sebenarnya ngelawan Pakito karena kita tahu lah Pakito juga punya absorb gitu kan. Dan itu bakal enak ternyata. Chow yang bakal menjadi jungle counter initiate gameplay seperti yang akan ditunjukkan sama teman-teman Rebellion Zion. Untuk beberapa waktu sebelumnya, Chow menjadi jungler kita udah pernah ngelihat. Walaupun bukan di sini nih, kita menyeberang lagi ke scene region yang berbeda. Tapi ternyata udah diadaptasi dan udah masuk ke sini lalu diaplikasikan oleh mereka. Ya udah kita lihat seperti apa hasilnya nanti. Walaupun untuk kali ini kita lihat Dairon ya udah mendapatkan beberapa hit yang masuk dari tubuh Albert. Begitu menyakitkan, namun di area tengah Swallow-nya seorang diri langsung aja berada dengan dua player, ada Lemon, ada Finn. Dimana untuk Lunox-nya akan menjadi satu orang yang akan melelehkan pergerakan dari Esmeralda. Walaupun dengan adanya Rafaela, kemungkinan ini akan menjadi satu counter yang begitu mematikan. Bener banget. Sebagai follow up tentunya ya. Yap. Ya sebagai follow up, dan ini menariknya dari Rebellion Zion ya. Mereka tahu kalau mereka nggak coba mereka akan nggak tahu gimana hasilnya. So kita bisa lihat mereka langsung pastikan hero yang mereka bawa. Kita akan lihat bagaimana hasil yang bakal diamankan yang baru dari Rebellion Zion untuk match kita yang terakhir melawan RRQ Hoshi. Sejauh mata memandang masih belum ada team fight yang signifikan. Skirmish bisa mungkin dihindari oleh kedua belah pihak. Walaupun terlihat di area Turtle Pit sudah mulai ada pertempuran 40. Yap, itu dia dengan kali ini dibuka langsung reward manipulation pertempuran. Terus terlihat ada Wijanarko menjadi satu orang yang berhasil diamankan, plus dengan adanya Lemon di tempat yang berbeda menjadi korban pula. Tapi pertempuran masih terjadi di bagian tengah. Hanya saja untuk kali ini beberapa player dari RRQ Hoshi harus mundur, tapi R7 masih menetapkan dirinya untuk berada di area tersebut, belum mau pulang sebelum dirinya diusir habis-habisan oleh pemain dari Rebellion Zion. Dan bahkan ini kita bisa lihat juga satu untuk satu dari kedua belah pihak tentunya, di mana Lemon yang harus terpick off dan Wijanarko sebagai roamer dari Rebellion Zion harus hilang. Sejauh ini Turtle belum mau di setup dari kedua belah tim lagi. Tadi skirmish yang terjadi di follow up dengan saat baik dari keduanya. Fearless kembali berkutat terhadap jungle patternnya, begitupun juga dengan Albert. Walaupun kita lihat Dairon dari kedua belah inisiator sudah mulai melakukan inisiasi ke area Turtle. Dairon sudah mulai mendapatkan informasi. Fearless pun berada di area sisinya. Albert sudah mulai coba untuk follow up, tapi Fearless enggan untuk pulang. Di follow begitu saja. Dengan ada satu buah knock-off strike, R7 coba untuk mulai join the fight, tapi masih belum mau di follow up lebih jauh lagi, Pak Pulu. Waduh, itu dia Cycling Eagle di belakang. Fearless-nya seorang diri belum mau mengamankan juga karena satu Wave Dragon karena ingin mendapatkan pula karena Turtle, tapi masih gagal. Karena Turtle-nya berhasil langsung diambil. Fearless menggunakan Chow akan menjadi satu hero yang bisa dibilang ini akan ada di dua pintu yang berbeda. Di saat pertempuran terjadi seperti ini, di saat tidak ada Cloud,
dia akan bisa enak menculik siapapun yang dia mau. Tapi di saat ada Cloud untuk join dalam fight, sebaik mungkin dia harus menunggu hingga Cloud-nya masuk, Lin. Iya, counter initiate gameplay seperti itu. Yap. Tapi Dairon, Itu dia, Dairon mendapatkan akibatnya. Seperti yang udah kita jelaskan sebelumnya, Lunox akan menjadi sosok yang tidak ingin ditemui oleh Esmeralda Kita tahu dimanapun. Benar banget, kita tuh dari dulu adalah weakness point-nya dari Esmeralda gak cuma Dairon tapi fokus kita berada di arah top lane, di mana Hans menjadi bulan-bulan dengan ada satu buah circling eagle yang sempat mendarat lalu Matilda Raja, tapi terlihat dari Hans masih bisa mundur ke belakang, dibalaskan dengan satu buah Dark Dragon mengarahkan sama Fearless langsung dipelabur dari Counter Strike Skylar maju ke depan dengan battle Miller Image, tapi Renner mati yang dikeluarkan seorang Heist dari posisi yang cukup jauh menumbangkan karena seorang Albert tidak berhenti sampai di sana karena Blazing Duet sempat dikeluarkan oleh seorang Skylar, Pak Pulung. Kalkulasi yang sangat baik dilakukan oleh Skylar. Dia Blazing Duet, dia tahu di depannya ada beberapa player dengan darah yang gak begitu banyak, tapi dengan adanya tadi satu Nibiru, dia tahu lah dia balik lagi. Oke, kita hold dulu, kita santai dulu, masih ada kesempatan berikutnya, masih ada setup lain lagi yang bisa dibangun. Line up RRQ yang berisi R7, Lemon, Albert, Finn. Skylar masih belum terkalahkan, dia BLID season 10 dan ada apa lagi? Sebuah gangguan yang dilakukan oleh R7 dengan menggunakan Uranusnya. Pede banget seorang Ciri mengacak-acak, ada 3 player di area tersebut, malah dia usir, tapi Wave of Dragon langsung dikeluarkan, berhasil untuk nge-trigger lagi satu ultimate dan itu akan menjadi informasi yang sangat baik. Bahkan Finn kali ini langsung aja join the fight untuk bisa memberikan damage tambahan, malahan Fearless-nya yang diusir pula dan Swallow untungnya masih bisa ngegojek, tapi Albert pulang terlebih dahulu. Ya, Albert nakal banget ya, dan ini dia kalau kita bisa bilang R7 dengan hero durability-nya. Dia pasti bakal manfaatin durability-nya untuk main jauh. Bahkan gak cuman cutting, terlihat tadi untuk mengganggu ke area pola permainan jungle pattern milik dari Fearless di menit kita yang keempat tadi, Lim Koco. Iya, dia tahu banget powernya, dia masuk ke arah purple buff tadi, pancing retri dan touchdown-nya kali ini free untuk RRQ Hoshi. Ya, bisa bilang free, nggak ada observasi karena kita bisa lihat Rebel Legend nggak mau ngambil pertukaran karya objektif Turtle karena udah cukup sulit bagi mereka. Mereka kini fokusnya ngambil karya objektif Hill atau mungkin karya objektif Turtle. What? Karena khas banget suara dari Wave Dragon itu. Ya. Khas banget terdengar suaranya tapi tidak mau di follow up lagi. Kalau emang dilanjutin akan butuh waktu lebih untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Matilda. Ya, itu agak berat. Apakah itu worth it? Itu lagi yang menjadi pertanyaan. Di saat mereka melakukan pick terhadap Matilda, akankah itu emang benar-benar bisa memakan waktu yang sangat cepat lalu emang bisa menghilangkan satu hero tersebut, atau malah memakan waktu yang lama, malah dibalikin mereka nanti ya, Lin? Bener, lebih ke arah ngebait spellnya aja sih tadi gitu kan. Dan kalau kita lihat dari itemnya itu berbahaya banget, namun Finn Oke, ini dia. Udah dari Real World Manipulation dan sekarang waktunya Wave Dragon namun Cycling Eagle terbang di atas Real World Manipulation, tapi tetap tidak bisa selamat dari serangan Rebellion Zion. Terbang menyebut kematian jatuhnya ya dari sisi Finn karena nggak bisa menahan dealing damage yang diberikan, walaupun sempat ada satu buah reload manipulation itu yang membuat dia harus menghentikan. Rainer Sapati hampir saja masuk ke area tubuh seorang Skylar, tapi Skylar nggak mau mengambil resiko, dia harus isi ulang mana yang ia miliki. Dia prefer untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu, tapi R7 sedari tadi bermain dengan cukup nakalnya, memanfaatkan durability hero yang ia miliki untuk melakukan permainan ganggu ke area pattern jungle milik seorang Fearless. Jauh mata memandang juga Fearless masih aman-aman aja. Dia masih coba untuk mundur ke belakang, walau Finn udah mulai coba untuk buka satu basket legalnya, tapi satu buah tendangan mouse Papul sudah mulai dibuka. Namun belum ada follow up yang cukup signifikan di area top lane. Sayang banget udah mengorbankan satu flicker untuk mengeluarkan birunya untuk memberikan damage tambahan ke arah Cloud, tapi Cloud-nya gak ke pick off. Ini akan menjadi satu informasi lagi yang berhasil diambil oleh RRQ, berarti Beatrix-nya gak bakal ada lagi flicker untuk beberapa saat ke depan, dan mereka bisa melakukan sebuah pergerakan di mana kali ini aksi balasan dilakukan pula oleh pemain dari Rebel Legend dan satu orang berhasil diangkat, dan itu adalah Albert. Namun untuk kali ini darah putihnya masih bisa disedot oleh Dairon. Dua orang ditukar dengan Fearless. Ini agak mahal ya si Lim Kocul karena dua hero-nya dari RRQ Hoshi harus hilang, tapi ini worth it sih karena junglernya ya kan yang diambil dari sisi RRQ Hoshi. Benar, dan memang counter initiate gameplay yang diinginkan dari Rebellion Zion yang terjadi barusan, karena memang momennya itu pas banget. Namun kita lihat di mid lane Lemon. Ya, Lemon sempat menjadi bulan-bulan dengan loncatan indah dari Dairon melalui satu buah falling star moonnya, tapi Lemon masih punya brilliant order. Dia masih bisa mundur melalui bola-bola lucunya untuk menghindari serangan yang diberikan, dan Dairon begitu pun juga kawan-kawan gak mau terlalu overcome. Turtle yang ketiga kini akan menjadi fokus dan tujuan utama dari kedua belah pihak. Dan sekarang Skylar
Neymar sudah join the fight. Ada satu daerah lagi yang berhasil dihancurkan. Namun untuk kali ini kita lihat saja Floyd Crystal. Namun di bagian belakang R7 sudah berhasil nge-trigger lagi. Dengan adanya satu Wave Dragon udah dikeluarkan. Dan sekarang tidak akan ada lagi turtle untuk Rebellion Zion. Karena berhasil lagi diamankan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Tapi Rebellion Zion sejauh ini sudah sangat-sangat baik sekali. Mereka berhasil untuk menahan. Mereka berhasil mengambil satu objektif bagian atas. Ada perubahan posisi lagi antara dari God Laner dan juga X-Pillar SME-nya sekarang karya top lane. God Laner-nya Karya bottom ataupun lane, si Skylar, Skylar ataupun dari Patrick-nya itu sendiri udah bergerak ke area bottom lane. Ini udah mulai terjadi permainan Indonesia. Kita lihat Waduh. Fearless Commit karya R7, tapi R7 terlalu tanky. Dia masih bisa men-sustainable dealing damage yang diberikan dari sisi Fearless. Tapi lihat di area mid lane, beberapa member dari RRQ Hoshi fokus ke objektif middle baratnya. Bahkan Wijan Narcos still survive. Dia bisa mengundurkan belakang Fearless. Coba untuk memberikan distraction untuk memukul mundur dari anak-anak RRQ Hoshi. Tapi Rebellion Zion tidak mendapatkan peruntungan tentunya, mengingat mereka harus kehilangan center yang bisa dibilangi mahal banget karena visionnya akan jauh lebih luas dari RRQ Hoshi. Dari segi itemnya Lim Kocul. Iya udah jadi dominance dan enchanted talisman. Ini dari R7 sih udah susah banget di kill ya. Dan next itemnya ke arah Oracle. Ketika udah jadi Oracle makin lebih gila lagi nih. Dan yang aku suka adalah permainannya yang dia tahu dia kuat, dia nggak bisa di take down dengan gampang. Dia masuk jauh banget dan menangin minion managementnya. Sementara kalau kita lihat dari Beatrix dan dari Heist, ya dia udah punya BOD dan udah ada Malefic Roar. Ini dua item yang membuat damage yang dikeluarkan dari Beatrix itu pasti masuk ke arah RRQ Hoshi. Sakit banget bro itu damage-nya barusan. Perih ya. Cuman kalau menurut gua ya, dari penggunaan Way of Dragon yang dimiliki oleh Fearless harus jauh lebih baik lagi kalkulasinya. Enggak di semua tempat, ataupun pada Uranus mungkin akan bisa jauh lebih ditahan lagi. Karena beberapa momen tadi harusnya bisa mereka lakukan, tapi malah kehilangan dari R7 untuk kali ini dari RRQ Hoshi. Dan sebelumnya Fearless itu dong kalau garis bawain penggunaan dari Wave Dragon ya memang harus tepat. Iya bener banget sih sebenarnya. Ya, tapi kita lihat juga killing spree Papulung berhasil diamankan karena damage yang diberikan oleh Heist sudah mulai terlihat tidak bisa dibendung karena Heptasis sudah mulai dikantongi oleh Heist. Bahkan 3-0-1 bisa dibilang ini modal awal yang bagus banget buat Beatrix-nya Papulung. Oke, tapi Dairon berhasil untuk memberikan backup di bagian belakang dan sekarang Blazing Duel sudah dikeluarkan pula. Namun dengan satu beta mirror image dia langsung balik aja. Reload Manipulation mengusir juga beberapa player dimiliki oleh RRQ Hoshi. Namun untuk kali ini Lordnya menjadi milik dari player-player yang memang sangat baik. Namun mereka tetap berada disebut dan Dairon menjadi satu orang yang menjaga di bagian belakang dan mereka berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah satu center yang ada di bagian tengah dan sekarang dua orang langsung berhasil mereka dapatkan. Coba lihat Fearless-nya Wave Dragon mendapatkan lagi ke arah R7 walaupun kali ini mereka tertinggal sedikit di bagian belakang. Tapi Dairon tetap berada di area tersebut untuk bisa kembali dan juga karena rekan-rekannya udah baik banget. Monster kill berhasil diambil pula oleh Patrick-nya dan satu inner turret yang ada di area mid plus adanya Lord yang berada di bagian atas akan mendabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Ini definisi Rebellion Zion banteng menyeruduk area raja-raja dari RRQ Hoshi di mana 4 hero, 4 pemain mereka harus hilang ditambah lagi objektif Lord membuka dampak yang luar biasa bagi Rebellion Zion. Semua inner turret dari RRQ Hoshi harus direnggut begitu saja oleh Rebellion Zion. Terlihat Lordnya tidak diperbolehkan untuk masuk area base turret milik RRQ Hoshi. Mereka masih bisa menahan area base tapi dengan ada ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh Rebellion Zion atas RRQ Hoshi, mereka melakukan eksploitasi terhadap jungle pattern yang dimiliki oleh Albert dan kini RRQ Hoshi sudah mulai terisolasi dengan pola permainan yang diamankan oleh anak-anak dari Rebellion Zion Papulung. Ya, pemilihan momentum yang pasti akan sangat sulit sekali untuk kali ini. Fearless ya terlalu dalam satu hit terakhirnya malah menghilangkan pula kalau Fearless dan ini harusnya menjadi momentum balikan untuk RRQ Hoshi bisa membalikkan keadaan karena sebelumnya mereka harus berpikir keras Cloud-nya harus masuk kapan. Tapi Fearless terlalu berani dengan Jet Kundonya, dengan Sun Poe dia ingin mendapatkan ke arah satu orang tapi hanya malah menghantarkan tubuhnya. Tapi lihat Skylar menolak untuk terisolasi, dia maju ke depan Blessing di dari Swallow memfollow dengan satu buah real world ablation. Masih bisa mundur dari Skylar dengan ada satu buah guiding dengan penjemputan yang handal dari seorang VN membuat Skylar masih survive tapi Dairon mengamuk dengan satu buah Polistar punya dia loncat mengobrak-ngabrik lane up belakang dari anak-anak Hoshi. Tapi masih belum ada korban jiwa atas apa yang sudah diperbuat dari kedua belah pihak. Tentunya RRQ Hoshi mereka coba untuk mulai mundur kembali. Gitu pun juga dengan Rebellion Zion. Apa yang terjadi dari tim fight di beberapa menit ke belakang Lim Kocul? Sebenarnya aku masih terhais-hais sih dengan chain kill-nya tadi. Dahsyat banget permainan
dengan Rainernya, dengan Weskernya, dia berhasil dapetin total tadi 4 player sebenarnya. Memang waktunya agak sedikit renggang ya, dan memang penggunaannya juga sangat-sangat on timing. Tapi kalau misalnya kita lihat defensif dari RRQ Hoshi dari Lord yang barusan juga bisa dibilang masih kuat lah ya, karena untuk hero high groundnya dia punya Lunox. Masuk lagi dan sekarang reward manipulation. Albertnya berhasil untuk kabur, berhasil untuk pulang. Hampir saja mereka bisa mendapatkan jungle utama yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Itu sasot banget sih tadi. Di mana dari si Albert yang mau maju ke depan, langsung melakukan yang 1-2 real world relation, di mana Swallow tadi benar-benar confidence banget untuk buka, tapi Albert masih bisa menghindari serangan dengan sangat baik. Di sisi lain, Lord yang kedua sudah mulai hadir di game kita yang pertama. Sudah mulai dipantengin aja. Sudah ada Wijanarko di area sana. Finn juga sudah mulai menatapi ke area objektif Lord tersebut. Terlihat dari Rebellion Zion, mereka sudah mulai melakukan poking inisiasi, memancing keributan. Biar objektif Lord tersebut masih belum mau di follow up lebih lanjut lagi. Terlihat dari PYN Populum. Oke, itu PYN-nya terlalu berani. PYN-nya udah terkena Wesker duluan. Tapi sepertinya cycling Eagle udah dikeluarkan. Gak bisa lagi di-cancel dan double kill berhasil didapatkan pula dengan Heist. Akankah ini menjadi momen terhais kembali karena fearless-nya Way of Dragon udah berhasil pula mendapatkan langsung ke arah dari Albert, di mana dengan ada ini Birbation di bagian belakang dan saya terpenuh seorang diri. Untungnya dia masih bisa pergi dari tersebut. Mereka berlima siap untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama dengan adanya 2 orang yang dimiliki oleh pemain dari RRQ Hoshi. Akankah RRQ Hoshi bisa mempertahankan basic duel? Mereka fokus tapi coba lihat Heistnya berfokus untuk bisa mendapatkan game yang pertama. Fokus dengan Wesker, fokus game yang pertama menjadi milik mereka. Wow, luar biasa sekali. Definisi banteng kita menolak untuk dikalahkan oleh raja-raja dari RRQ Hoshi. Mereka menyeruduk. Way of Dragon berhasil dilakukan, tapi sebelumnya item-itemnya seperti ini. Ini dia itemnya Lim Kecil, take it away. Oke, dan kita lihat dari Heist terlebih dahulu ya, karena masih belum bisa move on nih dari Beatrix-nya Heist. Dengan full damage sebenarnya, tapi ada satu Win of Nature juga, respect terhadap Skylar pastinya. Di item terakhir sebenarnya bisa mengarah ke arah Husklow juga kalau memang dibutuhkan untuk life steal tambahan. Sementara kita pindah ke Skylar-nya nih. Sudah menjadi Demon Hunter Sword dan Golden Staff. Ini 2 item utama pastinya dari Cloud sendiri. Dan ada juga Win of Nature yang siap untuk menabrak nantinya ke arah Heist. Sementara kalau kita lihat juga dari Albert sendiri, dengan adanya 3 item offense, Bloodlust X, Hunter Strike, dan juga Malefic Roar, ini membuat damage yang dikeluarkan dari Albert sebenarnya bisa masuk ke arah Rebellion Zion dengan sangat-sangat oke. Namun ada satu item defensif juga, Brute Force. Otomatis adanya respect dari Albert juga yang membantu untuk menjadi frontliner ya, tambahan dari teman-teman RRQ Hoshi sendiri. Ya, yes, benar sekali. Dan bahkan ini bisa dibilang problem solving dari Chow-nya ya, walaupun nggak pakai flicker itu dengan cepat loh. Karena kan tadi kita di awal bilang Chow-nya targetingnya susah ya kan, tapi pas di akhir-akhir dia udah dapetin targeting yang tepat. Tapi ini post game-nya juga yang bisa kita bahas Lim Kocho. Iya ya, dan kali ini Rich Guy by Living by Mandiri kita jatuh kepada Heist ya dengan 780 gold. Ini lumayan banget karena gamenya juga nggak terlalu lama dan total damage dealt yang gede banget. 63.000 nih karena memang dengan Weskernya, dengan Rainernya damage-nya gede banget. Dan yang dipukulin adalah R7 dengan damage taken terbanyak 115.000 dan yang terakhir adalah total assist terbanyak jatuh kepada Swallow 11 assist. 11 assist karena dengan positioning yang dimiliki oleh Swallow adalah hal yang sangat baik sekali. Ini gak cuma di game ini aja. Di saat mereka kemarin berhasil memenangkan pertandingan melawan Aura, ini pun dia pun melakukan hal yang sama. Tapi sekarang kita akan lihat MVP by Samsung Galaxy S Series jatuh kepada Heist yang membuat kita terhaze. Iya, nggak pernah ke take down sama sekali, gokil sih memang. 903 di bawah tekanan yang dilakukan tadi berkali-kali. Berada di area court lane dan dia berhasil untuk menjaga itu semua. Kill participation 80%. Tukang perang ini Beatrix-nya ya. Selalu ada haste di titik tempur yang di-create untuk anak-anak Rebellion Zion ke area RRQ Hoshi. Dan dia menang di lane-nya loh. Iya, dia berhasil untuk menumbangkan outer turret dari Skylar loh. Benar-benar. Baru dia berpindah posisi ke area Esmeralda yang ada di bagian bawah. Iya. Untuk melawan Akai juga sih sebenarnya. Dengan an eye for eye untuk dodge dari heavy spin-nya cukup menarik sebenarnya dan damage-nya juga oke. Kita akan lihat early-nya siapa dulu nih yang unggul. Dan seperti apa lagi nantinya untuk pembentukan dari sisi itemnya ya. Akan ke tank, akan ke damage, atau ke hybrid. Kita lihat aja seperti apa nantinya hero-hero yang udah digunakan ini. Namun sebelumnya 1-0 sekarang untuk Rebellion Zion. Akankah menjadi 2-0 atau 1-1 di game kedua kali ini?
Fans dari masing-masing tim masih ada. Fans dari masing-masing tim masih stay di sini, masih siap untuk selalu memberikan dukungan. Dan kita mau dengar dulu nih suara dari Rebels. Oke, tapi dari Kingdom jangan mau kalah Kingdom. Oke lah kalau begitu dan sesaat lagi FPL Arena, coba suaranya FPL Arena. Wow, meriah sekali tentunya FPL Arena kita kali ini dari pendukung Rebel Legion dan juga anak-anak Ararki Hoshi dan Ararki Kingdom tentunya. So, tanpa lama-lama lagi kita terbang dan masuk ke Land of Dawn untuk melihat visualisasi dari 10 hero kedua belah tim di game yang kedua. Yap. Dimana untuk Matildaya pun kali ini Wijanarko sudah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Ararki Hoshi untuk bisa memberikan sedikit gangguan, merubah estimasi waktu harusnya. Tapi apakah berhasil? Kita lihat. Tapi Swallow menguasai area midlandnya. Iya, karena ada bantuan juga tadi dari Digi yang digunakan oleh Finn. Dan pastinya ini menjadi pressure juga kan dari Yip sendiri yang memang akan susah ya untuk catch up dengan Lunox sendiri di mid lane. Karena heal dari Lunox itu kuat banget sih ketika minionnya banyak. Yap. Wijanarko tertarik dengan adanya satu reverse time, tapi Akai balik lagi. Fearless melakukan farmingan terlebih dahulu. Orange buff-nya masih nganggur sejauh ini. Masih dianggurin aja, belum menjadi fokus dari sisi Fearless di sana. Dan kita udah bisa lihat di mana dari Albert udah mulai melalang buana nih. Dia udah mulai mengarah ke area top lane, mengambil gold buff dari atas laning R7 dan juga Dairon. Masuk ke area objektif satu buah hutan yang dimiliki. Dan bahkan masih belum ada pertemuan dari kedua belah jungler. Sama-sama fokus, tapi lihat Infinity War terjadi antara Pakita dan juga dari R7 tentunya dengan Esmeraldanya. Dimana Dairon di sana udah mulai terkikis dari HP-nya. Tapi Skylar kini sudah mulai di babysitting, dimana dia tidak terlihat independen. Tapi Heist di sini cukup independen. Dia sendirian di area bottom lane, menahan gempuran yang diberikan dari dua hero yang memberikan pressure yang cukup signifikan ke area Heist. Yap. Finn ada di bawah, memberikan bantuannya terhadap Skylar. Di belakang kita, teriakan sudah semakin terdengar kembali. Tapi barusan ada Turtle Camp by Samsung Galaxy S-Series. Dan sekarang waktunya mereka akan langsung beradu. R7 ya langsung aja diberikan damage yang begitu maksimal. Bisakah dia pertandingan satu yang terakhir? First blood jatuh ke tangan R7. Namun untuk kali ini Benedetta berhasil mengamankan pula karena Turtle-nya, dan mereka tidak hanya mendapatkan satu keuntungan pula. Yes, ini cukup mahal gak sih? Dari sisi Rebel Legion memang berhasil secure R7, tapi Ararki Hoshi berhasil men-secure karena objektif Turtle Lim Kocho. Iya, ya, memang dengan bait yang sangat baik tadi dari R7 ya, ditarik semua teman-teman dari Rebellion, dan akhirnya bebas banget dari Albert untuk dapetin objektif ke arah turtle-nya tadi. Dengan adanya battle spell cooldown dan damage to monster, pastinya Fearless cepet banget dari segi jungle-nya. Tapi sama halnya dengan Albert, karena memang dari talentnya juga sama, battle spell cooldown dan ada damage to monster. Benar-benar mau fokus ke area jungle pattern ya. Sama-sama memperebutkan, walaupun kita tahu dari sisi Benedetta ini adalah tipikal jungler assassin. Dia head to head dengan tanker jungler. Ini akan sangat menarik nih ke 40. Waduh, diadu aja dong. Oke, Swallow-nya coba lihat mereka beradu begitu saja. Tapi dengan ada Darkening, dengan adanya impuls yang dia milikin, dia masih bisa ngerigen SP yang dia punya. Ya wes, dia tetap stay berada di area tersebut. Untungnya masih ada wave minion loh. Andai itu tadi tidak ada, akan ada cerita yang berbeda. Benar sekali. Dan masih ada battle officer juga ini membuat nyawa dari Swallow masih bisa diselamatkan tentunya. Dia masih bisa mundur ke area belakang, tapi di area bottom lane ini masih terlihat hening. Walaupun Wijanarko sudah mulai maju dengan guiding wing-nya, ditarik oleh dari satu kali first time, di follow up dengan dari damage di kalau Skylar. Tapi terlihat Wijanarko still survive. Dia masih bisa mundur ke arah belakang. PYN coba untuk mulai mengoptimalkan posisinya. Albert sudah mulai menampakkan batang hidungnya di sana, cukup meriah dari anak-anak Ararki Hoshi untuk memberikan pressure yang signifikan ke area gold laner milik Rebel Legion di area bottom lane. Dan bagus banget Hayes sudah melangsung men-standby-kan ke arah Wesker-nya, membuat player dari Ararki Hoshi berpikir untuk masuk ke dalam. Kita tahu damage yang dimiliki oleh Wesker di jarak yang sangat dekat itu adalah jarak terbaik yang dimiliki oleh senjata tersebut. Yap, benar sekali ya. Ini dimanfaatkan, dan bahkan mau tidak mau dari Hayes juga nggak mau mengambil resiko. Dia harus meregenerasi kembali health bar yang ia miliki. Dan bahkan ini dia Samsung Galaxy Turtle Camp dari Samsung Galaxy A series, di mana sudah mulai hadir dari turtle yang kedua.
Bahkan sudah mulai disambut hangat dari anak-anak Rebellion Zion. PN juga udah mulai mengobservasi nampaknya, tapi Wijanarko sudah mulai mundur ke arah belakang, Papulung. Oke, namun di area tengah sepertinya udah ada pertempuran lagi terjadi, tapi Dairon mencoba untuk memberikan satu hal balasan dan sekarang turtle-nya menjadi milik dari Rebellion Zion. Poin killnya masih 1-0, belum ada yang tumbang. Bahkan di area mid tadi, 2 lawan 2 pun tidak menghasilkan apapun. Ya, dan bahkan itu lo bilang udah cukup equal, dimana dari turtle tadi diakuisisi habis-habisan oleh RRQ Hoshi, tapi Rebellion Zion dengan Akai junglernya, dia mampu tuh ngambil secure karya objektif turtle-nya Lim Kocul. Ya, first item Windtalker untuk Skylar sendiri. Sementara kalau kita lihat di bagian XP lane-nya Dominance Ice ya menjadi pilihan utama pastinya untuk R7 dan untuk matchup-nya sendiri juga Bloodlust X. Sustain item memang adalah yang dibutuhkan untuk menjawab Esmeralda sendiri. Yap. Oh, ada satu Renapa TD sepertinya udah mulai masuk dan juga Darkening dikeluarkan, tapi first time kali ini membuat Suelo harus tetap berada di tempatnya, harus menjaga jarak untuk tidak terlalu mendekati ke arah Kari. Ya, masih bisa mundur ke arah belakang, nyaris saja ia ditumbangkan, tapi terlihat dari anak-anak Rebellion Zion belum mau terlalu overcommit. Walaupun kini PYN coba untuk memberikan penjagaan terlebih dahulu selagi Skylar sedang dalam perjalanan, tapi terlihat 3 hero dari Rebellion Zion fokus utamanya mengarah ke objektif turret yang dijaga oleh Skylar. Wave-nya coba untuk dibersihkan tentunya. Dan Rebellion Zion masih belum bisa menembus pertahanan, tapi Rainers apati sudah mulai masuk area tubuh dari Finn, tapi masih bisa dibendung. Hes juga nggak mau terlalu overcommit, dia prefer untuk mundur ke area belakang lagi. Lagi-lagi mereka coba untuk hold positioning, nggak mau terlalu gerasak gerusuk dari kedua belah pihak, sama-sama nunggu momentum yang mau mereka coba untuk ciptakan bisa mengambil ke area objektif yang mereka inginkan, Pak Pulung. Yap, karena tadi juga mungkin terlalu lama pula apabila Lunoxnya tetap berada di area bawah, mengorbankan area midnya. Namun untuk kali ini ada pertempuran lagi di antara kedua hero tersebut yang entah kapan habisnya. Wesker sudah standby, Darrell, Lolian, ada lagi pergerakan dari Albertnya. Untung dengan Anai Poranainya masih bisa mendapatkan Yimun dan dia pergi dari area tersebut. Tapi mereka harus balik lagi menuju ke lane-nya masing-masing kan. Dari tadi cutting minion dilakukan oleh kedua belah pihak. Seven lari, kalang kabut menghindari serangan dari Dairon dan juga Suelo yang sempat masuk ke area tubuhnya. Kita tahu weakness point dari Esmeralda ketika dia bertemu ke area Lunox. Dan R7 gak mau mengambil resiko, dia langsung tancap gas, buka spraynya dan mundur ke arah belakang. Tapi lihat, ya Rebellion Zion sudah mulai melakukan fucking karya Turtle Pit. Alex mulai buka Papulung. Oke, itu dia. Namun untuk kali ini tertarik sepertinya dan Fearless masih berada di area tersebut. Tapi dengan adanya headbutt dia masih bisa pergi. Namun di bagian tengah Kelsol dikeluarkan dan mereka pun harus mengorbankan lagi waktunya untuk berada di area Turtle, mendapatkan karena Turtle ya. Tapi ternyata masih gagal pula untuk arah Kyoshi. Albert mencoba untuk maju dan mendapatkan Little Wonder, tapi untuk kali ini berhasil dirinya. Di area top lane kita bisa lihat juga di mana R7 harus menghentikan, tapi ternyata Dairon berhasil menghancurkan struktur bangunan yang dijaga. Sedemikian hingga R7 looking for another objective, karena lihat di area bottom lane Lemon sudah mulai mendapatkan damage yang cukup signifikan. Albert pun gak mau mengambil resiko, hanya melakukan checking bus melalui Front of A-nya maju ke arah depan. Terlihat sudah ada Suelo dan juga Fearless di sana. Fokus lagi ke area objektif Purple Boy oleh Fearless. Ya benar-benar tak kenal takut dan bahkan mencuri carry objektif Purple Buff yang dimiliki oleh seorang Albert. Oke, santai banget dan sekarang Albertnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia pun diusir mundur. Ada satu hal di mana kita dikejutkan dengan Akai jalan seorang diri tanpa adanya penjagaan. Apa yang terjadi, Lim? Ini kan begitu bebasnya loh Akai. Ya karena memang stoppernya juga gak banyak juga gitu kan VYN dengan reverse time-nya. Tapi kalau misalkan kita membahas soal Akai yang memang tanky, satu kali reverse time menurut aku gak cukup sih untuk ngepanis Akai, dan makanya bebas banget jalan, ambil purple buff dan dia balik lagi dengan selamat. Ini gimana? Ini agak bisa dibilang luar biasa sekali ya dari Rebellion Zion menciptakan kesenjangan sosial yang luar biasa dari segi goldnya. Walaupun gak terlalu berbeda jauh dan masih ada chance untuk RRQ Hoshi mengejar ketinggalan tersebut, tapi ini udah cukup timpang. Bahkan RRQ Hoshi yang kita tahu di mana pola permainan mereka cukup dinamis di setiap team fight, kini mereka sulit banget untuk bisa menciptakan objektif point kill dari nyawa anak-anak Rebellion Zion, Pak Pulung. Yap, Wijanarko, Suelo tetap berada di area mid, sangat disiplin sekali, tidak ditinggalkan. Di saat mereka pergi pun untuk kembali lagi ke dalam lane tersebut sangat luar biasa on time. Tapi di bagian bawah sepertinya ada cutting minion play yang dilakukan, plus untuk Dairon melakukan hal yang sama, membuat dari sisi outer taring ada di bagian bawah pun masih jauh aman. Namun untuk kali ini Wijanarko sangat-sangat percaya diri berada di tengah-tengah dari player Kyoshi, tapi dirinya masih bisa selamat. Dan sekarang
sekarang Swallow. udah ada lagi satu pergerakan yang dilakukan oleh Swallow yang begitu baik. Namun untuk kali ini berhasil ditangkap oleh R7 di area yang berbeda. Untuk kali ini dengan adanya pergerakan yang dilakukan oleh Dairon, malahan udah ada Lunox ataupun pergerakan dari Yves-nya yang memang dihancurkan oleh masing-masing XP laner. Yes, mid lane untuk mid lane, tapi tidak berhenti sampai di sana. Dairon masih coba untuk mulai memaksakan kandang, namun ternyata tidak. Dia prefer untuk mundur kembali. Lihat dari Fearless, sudah mulai tertarik dari satu quarry first time yang dibuka oleh Finn. Dan Turtle kita sudah mulai berubah menjadi Lord yang pertama. Di menit yang 9 sudah mulai disambut hangat, ditarik ke daerah teritorial milik anak-anak Rebellion. Di mana finally satu objektif kill berhasil disecure oleh Arki Hoshi. Wijanarko sudah mulai mendapatkan dealing damage diberikan dari Albert, tapi still survive tentunya. Dan bahkan kini kita bisa lihat dari kedua belah pihak sudah mulai melakukan pertemuan. Di area objektif Lord kita cukup krusial, masih belum ada pola lebih lanjut lagi di mana Fearless memilih untuk mundur karena belakang 40. Nih dari Lordnya pun masih bisa ditahan di area tersebut, hanya tinggal menunggu sedikit jarak lagi siapa yang akan mendapatkan. Tapi Patricknya malah mendapatkan langsung ke arah Lord tersebut, tapi yang ditambah lagi dengan aja Electofana Blow membuat Albert masih bisa selamat di area tersebut. Tapi Skylar berusaha untuk pergi dengan ada efek bakar di dalam tubuhnya. Mereka mendapatkan Lord, mereka mendapatkan Digi, ada 4 player tersisa dari Arki Hoshi. Berhasil mereka pusir mundur dan sekarang Albert berjual seorang diri, di mana untuk Dairon yang malah mendapatkan pula karena orange buff dan Albert lagi dan lagi Knife menyelamatkan diri. Satu untuk mapping. Arki Hoshi, apa yang terjadi menurut Lim Kocil di game kita yang kedua kali ini? Sebenarnya setup dari Rebellion lumayan rapi tadi ya, karena kalau kita lihat juga positioning dari Heist itu susah banget untuk dijangkau. Mengingat dari Albert sendiri dia buildnya terhadap item-item defense, otomatis dia nggak bakal bisa untuk langsung dive in ke arah Heist tadi. Dan kalau misalkan kita melihat juga Esmeralda pun nggak bisa untuk langsung nge-take down ke arah Heist. Jadi Heistnya free banget dan akhirnya dia dapetin secure Lord, dan posisi dari pemain RRQ yang tadi terlalu depan untuk memaksakan dapat Lord akhirnya dipanis. Waduh, nih Albertnya bisa ditangkap. Tapi ada satu lagi objektif yang berhasil dihancurkan. Bahkan Inotari yang ada di area bottom lane hanya tinggal menunggu waktu saja. Lordnya sudah masuk ke dalam area tersebut, siap untuk menabrak pula ke arah area dari base turret bottom lane. Akankah mereka bisa mendapatkan satu base turret atau Inotari kali ini? Karena Albertnya masih bisa mundur, tapi Skylar mendapatkan damage yang begitu mematikan. Tapi Dairon coba lihat bekerja sama dengan Haze. Wesker ada di dalam tubuhnya. Siapapun yang mendekat akan mendapatkan damage yang begitu optimal. Electofana Blow dikeluarkan kembali, namun untuk kali ini Virus dengan headband yang dimiliki dan juga ada panggilan dari Gading Queen masih bisa selamat. Wijanarko mundur ke bagian belakang dan juga Swallow masih bisa pergi pula, tapi Dairon dengan pukulan dengan tangan merahnya siap dengan passing yang sangat penuh. Albert yang mundur kembali, dimana Dairon menjadi abang-abangan gang, dimana 3 orang kali ini mencoba untuk mendekati dirinya. Dan wow, Red Rapati masuk ke dalam tubuh Skylar, sakit banget. Tepat masuk ke area tubuh dari seorang Skylar dan bahkan menyisakan setengah, hampir saja Skylar tumbang dengan Rena Saprati yang dikeluarkan, tapi ternyata dia masih bisa bertahan. Arki Hoshi menolak untuk dikalahkan. Dia masih bisa melakukan defense mekanisme terbaiknya di menit yang sebelumnya terjadi, menit-menit krusial tentunya dengan Lord yang berhasil disecure, Lord yang kedua. Dan bahkan kita akan lihat tentunya serangan balik seperti apa, karena sejauh ini Dairon juga benar-benar memberikan pressure yang sedemikian hingga ke area anak-anak Arki Hoshi di menit kita yang ke-12 kali ini, Lim Kocil. Waduh, Swallow-nya seorang diri, tapi sepertinya untuk kali ini udah ada bantuan yang mendadak langsung hadir dari Wijanarko. Wow, oh my god, begitu baik tadi Raider Rapati yang langsung mendapatkan lini belakang yang dimiliki oleh pemain dari Arki Hoshi, dan mereka sekarang 4 lawan 4. Akankah mereka tetap memaksakan untuk maju ke bagian depan? Karena untuk kali ini Lemonnya tidak ada high ground untuk Arki Hoshi yang begitu stable, tapi yang Electofana Blow berhasil langsung menghilangkan satu wave minion. Phantom Slice dikeluarkan pula dan Lord Camp by Samsung Galaxy udah hadir, dan ini adalah godaan yang bisa membuat dua tim ini baku hantam, baku tumbuk di area tersebut, dan tidak ada kontes sama sekali. Bahkan untuk R7 sepertinya kali ini tertinggal dan juga agak terlalu lambat untuk bisa masuk ke dalam area tersebut. Tapi seperti untuk Arki Hoshi mereka ingin mendapatkan pula karena 1 point kill. Hanya saja pemain dari Rebellion mereka sangat-sangat kuat dan tidak ada yang tumbang. Nah, ini harus mulai di respect ya, karena Heist lihat walaupun dia nggak terlalu galak kayak game-game sebelumnya Lim Kocil, tapi dia udah mampu untuk memberikan punishment yang sedemikian hingga bahkan 1 poin killnya tadi itu baru mengarah ke area Lemon. Iya, dan memang positioningnya yang disiplin banget.
dia stay di bagian belakang yang dimana ketika ada satu yang memaksa masuk ke bagian belakang itu langsung bisa dipanis sama teman-teman dari Rebellion yang lainnya. Dan Dairon pun benar-benar make up play banget, dia nge-open vision, dia benar-benar nggak pernah untuk out position, dia tahu kapan dia harus mundur, dia tahu vision mana yang harus dibuka dan sehingga informasi selalu didapatkan sama teman-teman Rebellion Zion. Yes, benar banget. Dia manfaatin apa yang sudah di-lead dan dipegang kedelanya oleh Rebellion Zion sih Pak Pulung. Nah itu dia, belum lagi tadi untuk Rainer Apatinya on point banget ini. Udah damage-nya sakit banget pula, udah banyak kejadian seperti di luar sana. Kemarin itu aku tuh something, tapi hari ini aku tuh nothing. Dan itulah yang mungkin sangat menyakitkan, namun kali ini kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh pemain dari Rebellion Zion. Dimana tuh kali ini R7 dia berada di bagian luar untuk bisa melindungi langsung ke arah 3 besar dan 1 besar utama. Tapi Alba terkena satu Rainer Apati, begitu menyakitkan pula. Ada Haze di bagian tengah, 1 besar berhasil dihancurkan. Kesempatan yang sangat besar dimiliki oleh Rebellion Zion agar bisa mendapatkan kemenangan kali ini karena mereka punya Lord. Tapi Bestaring ada di bagian tengah itu pun masih belum bisa dihancurkan walaupun masih dicicil dengan satu Rapat. Udah ada lagi remote tapi luar langsung begitu saja dan juga ada lompatan. Belum lagi itu kali ini time unit juga dikeluarkan tapi sejauh ini belum ada satu player menyentuh malah R7 dengan sisa damage begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. 4 melawan 5. 4 versus 5 ini dalam bahaya. Rarkyu Hoshi mereka coba untuk mulai menahan gempuran ini diberikan tapi Dairon menolak untuk pulang. Mereka coba untuk maju ke depan dan bahkan memaksakan kehendak untuk masuk ke Hydra Defense. Tapi lihat satu pasang kali selalu dibuka tapi Alphard harus tewas. Skylar menjadi bulan-bulan dari Dairon tapi lihat kita bisa lihat Skylar menolak untuk dikembangkan tapi lihat Finn harus hilang juga. Tersisa 2 hero will be standard mungkin berhasil diamankan dan Rebellion Zion take the game. Yang terakhir kali ini one play game Rebellion Zion banteng kita mengamuk di game yang kedua. Mereka menolak untuk menyamakan kedudukan, memberikan poin bagi raja-raja kita dari RRQ Hoshi Pak Pulung. Dreams come true untuk Rebellion Zion. Gokil. Ini MPL season 10 luar biasa. MPL season 10. Wah, gokil sih. ini sejarah baru juga. Saya tidak bisa berkata apa. Wah, ini adalah memang benar-benar dreams come true Dreams datang come ke true mereka untuk Rebellion Zion lewat perjuangannya dan item-itemnya ini. Ini item yang mendominasi tadi. Benar sekali. Silakan Lim Kocel take it away. Oke, kita dari Rebellion dulu mungkin ya, dimana Dairon dengan sustain itemnya yang memang dibutuhkan ketika match up-nya bersama dengan Esmeralda. Sementara Fearless yang dia tahu banget dia sebagai frontliner utama dari teman-teman Rebellion Zion. Makanya dia banyakin darah dia dengan Sky Guardian. Dia ada Radiant Armor juga untuk magical defense-nya karena memang 2 hero dari RRQ Hoshi ini bertipe DPS ya. Dan yang terakhir mungkin dari Heist sendiri ya, dengan item yang bisa dibilang sama kayak tadi, bedanya nggak ada Wind of Nature aja karena nggak ada yang bisa masuk ke bagian belakangnya tadi. Jadi full damage dan ini bener-bener efektif banget. Sementara kalau kita lihat dari RRQ Hoshi sendiri, di mana Skylar kali ini bermain dengan Windtalker-nya ditambah dengan Demon Hunter Sword dan Golden Staff. 3 item attack speed yang sebenarnya udah mengerikan banget dan adanya satu defensive item Thunderbelt menambahkan efek slow yang memang dibutuhkan juga untuk bocorin frontliner yang dimiliki sama Rebellion Zion. Ya tapi itu udah balik lagi tentunya dengan pola permainan di bawah Rebellion Zion sulit banget tentunya buat RRQ Hoshi dapetin pola permainan nyamannya di game yang terakhir tadi. Tapi kita bisa lihat juga dari post gamenya tentunya dari Rebellion dan juga RRQ Hoshi Lim Kocel. Iya dan kalau kita ngelihat juga nih akhirnya di post match kita ada Haze ya, yang keluar sebagai Rich Guy by Living by Mandiri dan ada dengan damage deal terbanyak juga 59.000 untuk Swallow. Sementara kalau kita lihat sandbag kita adalah R7 dan yang terakhir assist terbanyak jatuh kepada Wijenar. Ya sih, well deserved tentunya 3 title dari anak-anak Rebellion Zion karena terlihat dari pola dominasi yang diterapkan oleh Rebellion Zion di game yang kedua tadi. Tentunya Beatrix untuk Haze untuk kali kedua kita bisa lihat dia benar-benar galak banget. Ditambah lagi dengan adanya Matilda yang digunakan oleh Wijanarko memberikan follow up yang luar biasa untuk memberikan backupan terhadap Haze dan juga kawan-kawannya. Ini yang membuat Esmeralda dari R7 harus menahan dealing damage yang luar biasa besar. Dan kita akan lihat tentunya ya siapa yang akan menjadi most valuable player by Samsung Galaxy A series jatuh ke tangan Dairon dengan Pakitonya. Wow, ini dia 204 dengan seluruh item-item yang udah diamankan Dairon. Bukan hanya mendominasi ya. Tapi bagaimana rotasi yang dilakukan dari XP lane ke mid ini membuat kita semua kayak mendadak Adam untuk menjadi kang begal gitu loh. Ini mungkin sesaat lagi dengan adanya highlight lu bisa jelasin apa aja nih yang dilakukan oleh dia. Benar-benar